Halo kawan, kalau di video sebelumnya ada kisah inspiratif bersama Ani Wataha atau Lolita. Nah kali ini tidak kalah menarik, ada seorang tokoh muda Papua yang juga sangat menginspirasi. Dan saat ini saya sudah bersama dengan sepunya brother Simpson Bongoibo, atau yang biasa itu panggil Simi. Simi, apa kabar Simi? Baik kakak. Sehat? Sehat. Luar biasa. Simi ini apa ya, saya penasaran sebenarnya kenapa produk seperti ini bisa jadi saat ini dan saya bisa pegang begini, saya bisa lihat begini, luar biasa. Ini hasil karya Simi ya? Iya betul. Oke, Simi, tapi sebelum tong cerita lebih lanjut lagi, sebenarnya saya penasaran. Kok dulu sekolah apa sih sampai kok bisa buat barang-barang kayak begini? Sebenarnya kalau mau bilang apa? Kalau mau bilang sekolah mungkin tidak nyambung kakak. Karena masalahnya saya ini dulu lulus sekolah pelayaran baru bisa berhubung ke sabun-sabun begini. Kok sekolah pelayaran terus kok bisa buat seperti ini? Iyo. Memangnya di pelayaran lo belajar buat begini kan? Ada buat sabun-sabun cair kayak begini kan? Kalau di apa pelayaran itu kan tidak ada pelajaran kayak begini. Itu pelajaran semua tentang kapal semua. Jadi di kapal tidak pernah mengajarkan sabun. Tapi bisa ya, kok bisa sampai bisa buat begini, memang luar biasa sekali. Pelajaran di pelayaran itu buat kapal tentang apa besi-besi ya. Kemudian yang kaitannya sama teknik ya, lebih ke teknik gitu. Tapi sampai kok bisa terjun dan bisa buat karya seperti ini, luar biasa. Sabun cair cuci piring dan sabun cair cuci pakaian yang ramah lingkungan, ramah kulit juga. Dan ini bahannya bahan alami semua. Kalau saya boleh tahu dan mungkin kau bisa cerita buat Tom punya masyarakat, Tom punya adik-adik dan buat semua orang yang menonton, ini apa sih yang menginspirasi kau sampai kau bisa buat seperti ini? Sebenarnya kalau saya secara pribadi siapa saja bisa buat seperti begini kakak. Oke. Bahkan saya saja jurusan tidak dengan sambung gitu, tidak tidak nyambung begitu, tapi saya bisa buat. Semua karena satu, karena ketong mau belajar. Itu saja. Oke, kata kuncinya itu mau belajar. Betul. Oke, jadi tidak ada istilah bilang tuh bisa ya? Betul. Tong ada Papua bisa toh? Bisa. Tong ada Papua mampu. Pasti Tong mampu sanggup. itu. Sanggup. Tong bisa. Oke, kalau Betul. gitu mari tong lanjut. Berarti kok pertama kali belajar buat ini tuh di mana, terus apa ngajarku buat begini? Tapi sabar, sebelum saya lanjut itu, aku dulu sekolah tadi kau bilang di pelayaran tadi. Sini bilang di pelayaran. Nah, kemudian tapi sebenarnya apa ya? SMP-nya di mana? Saya SMP di SMP Negeri 1 Manokwari. Terus SMK-nya di SMK Sudah Karya Kudus, Jawa Tengah. Oh, di Jawa Tengah, lulusan Jawa Tengah. Iya. Oke, lulusan Jawa Tengah dan belajar ini di mana? Belajar ini sebenarnya di Jawa saya belum belajar, tapi saya dengan ada teman di sana di Jogja, kita ketemu di Semarang, terus kita diskusi. Setelah diskusi, jadi saya yang bagian operasional marketing untuk di bagian daerah Papua, dan memang saya belajar dari dia juga. Jadi dia kirim bahan, saya pelajari dulu. Setelah pelajari, baru saya juga bisa buat seperti begini. Oke, jadi ada proses yang cukup panjang untuk Iya, bisa jadi seperti ini ya. Iya, betul. Seperti yang saya lihat sekarang ini ya. Oke, luar biasa. Kalau Tom boleh tahu, ini kan bahannya kan ramah lingkungan, aman. Nah, ini kok bisa cerita sedikit kan maksudnya bagaimana ya? Karena saya juga biar saya lebih tahu lagi begitu. Oke, sip. Kalau untuk dia punya bahan ini kakak, sebenarnya dia punya bahan sangat-sangat ramah lingkungan. Karena biasanya kan orang kalau produksi biasanya kan ada limbah, ada sisa buangan begitu. Nah, tapi kalau di saya punya, saya olah langsung habis begitu. Jadi semuanya langsung masuk di situ. Jadi kalau saya tidak ada limbah, ramah lingkungan, paling cuma air cucian piring saja yang orang selesai cuci piring sudah buang begitu saja. Oke. Jadi kalau hijau ini bahannya apa saja nih? Kalau bahan yang utamanya, kemudian apa racikannya seperti apa? Kalau yang ini seperti begini sama saja semua pembuatannya. Oh, pembuatannya sama. Pembuatannya Prosesnya berapa lama? Prosesnya itu paling lambat waktu produksi sampai 4 jam. Setelah 4 jam kita harus diamkan dia kurang lebih selama 8 sampai 12 jam. Cukup lama. Cukup lama. Sama ya prosesnya untuk sabun cuci piring dan sabun cuci baju. Oke. Kalau ini variannya atau mungkin rasanya atau aromanya seperti apa ini? Kalau ini aroma jeruk nipis. Iya, aroma. Oh, sudah ada mereknya juga nih ya, Sirbe ya, merek Sirbe. Merek Sirbe.
Oke, tapi sebelum nanti aku cerita tentang Sirbe itu, lanjut. Betul. Jadi tadi dia punya apa? Bahan-bahan ini memang semua bahan utama saya datangkan dari luar. Terus dari situ ada dia punya beberapa bahan yang memang sedikit kimia di situ. Juga ada beberapa campuran yang kita harus mixkan supaya dia bisa jadi seperti begini. Nah, untuk lebih detailnya nanti kalau saya bicara dia punya kimia ini berarti rahasia apa? Perusahaan terbongkar. Tapi sedikit-sedikit lah, maksudnya sedikit bocoran buat orang. Oke, gitu. siap. Itu apa itu? Jeruk ya? Betul. Karena ini kan ada lemon di sini, ada tulisan lemon. Tulisan lemon ya. Kalau ini tulisan apa? Ada gambar apa di sini nih? Bunga. Oh, bunga. Ini sama juga prosesnya sampai 8 jam ya, kurang lebih. Iya, sama, kurang lebih begitu. Cuci pakaian Sirbe. Oke. Simi. Ini produk ini Simi ini sudah buat berapa lama dan apakah produknya ini sudah dijual? Oke. Ini saya mulai bergerak di awal Agustus tahun 2020. Agustus tahun 2020. Oke. Karena bulan Februari saya baru pindah ke Papua lagi, baru kembali lagi. Jadi Agustus ini mulai bergerak dan dia sudah habiskan hampir 80 liter sampai 100. 80 sampai 100 liter. Iya. Sejak bulan Agustus sampai bulan September ini. Sampai jadi cuma September. 1 bulan saja. Oke. Dan untuk sementara ini Simi masih produksi untuk sabun cuci piring dan sabun cuci pakaian yang dua varian tadi ya. Aromanya seperti itu ya. Betul. Lemon dan bunga-bungaan itu. Iya. Belum ada yang lain. Ini rencana kami dan teman-teman tim ada eksperimen untuk yang lain lagi, yaitu sampo motor sama untuk pel lantai. Oke, sementara di ini ya. Iya, sementara proses ini jalan gitu ya? dulu, betul. Oke. Kalau tadi sekitar 80 sampai 100 liter itu dalam kemasan yang seperti apa itu, Simi? Kalau yang itu kan saya produksi dia di ember besar. Terus setelah itu kan selama ini kan saya jalan saya masih manual. Jadi setelah itu baru saya packing dia di ini kayak begini nih dia punya. Kayak seperti ini ya. Oke. Seperti ini. Jadi ya lumayan ya. Kemasannya juga agak sedikit modern begitu ya. Betul. Ini Simi kalau boleh tahu butuh modal yang banyak atau mungkin modal sedikit atau bagaimana sampai bisa bisnis ini, usaha kau ini bisa berjalan? Sebenarnya kalau untuk modal ini kakak terus terang saya jalan pas-pasan dan modal nekat begitu. Modal nekat, betul. Orang usaha harus modal nekat biar modal itu balik. Kok berani sekali ya? Jadi sebenarnya saya jalan selama saya jalan ini modal adalah modal nekat, modal yang penting saya ada begitu. Saya dan teman 2 orang lagi kami saling support, saling baku bantu. Oke, kami jalankan. Jadi yang penting bisa menciptakan satu bahan yang bisa digunakan terutama untuk orang punya anak-anak Papua, mama-mama Papua yang di sini. Karena ini juga kebutuhan begitu. Oke, luar biasa sekali ya. Dan ini sangat menginspirasi tentu ini ya. Oke. Kemudian sebenarnya saya juga penasaran kemasan ini yang sudah dibuat ini kemasan berapa liter saja? Kalau ini yang saya taruh di sini ada kemasan yang untuk yang mana? Kalau yang tunjuk cuci baju ini dia 1000 mili. 1000 mili ini 100 liter. Harum. Nah, itu dia punya bau seperti begitu. Ini yang 1000 ya, ini 1000 liter ya yang iya. Ini ya? Ini yang 800, 1600, ini yang 400, sama yang kecil 2 ini 230. Nah. Kalau yang sudah dijual di Manokwari yang berapa liter ini? Kalau yang sudah dijual di Manokwari paling banyak 1600, 800 sama 400. Itu paling cepat. Yang begini ya? Iya. Dan saya juga sudah coba sabun cuci ini dan rupanya harum sekali. Saya coba rendam pakaian 2 hari tapi tetap harum ya. Iya, tidak betul. sampai deterjen lain biasanya kalau lebih dari 1 hari mungkin agak sedikit aromanya ya gitu ya. Tapi untuk produk ini ya saya tidak sedang promosi tapi memang bagus. Kita harus akui bahwa memang formulanya atau mungkin pembuatannya juga bagus, sampai saya juga coba, mantap, keren. Oke.
Simi, saya penasaran kalau soal harga ini, kok bisa kasih bocoran sedikit kah? Atau mungkin bisa sampaikan nanti harganya. Tapi sebelum itu tahan dulu ya, saya mau tanya kok begini. Tentu kalau buat ini kok tadi bilang modal pas-pasan, tapi kok nekat untuk jalan. Nah, apa sebenarnya tantangan terbesarmu untuk ada sampai sekarang, sampai masih terus survive untuk buat seperti ini? Sebenarnya mungkin tantangan terbesar bagi saya itu kalau dalam bidang pasar mungkin ya. Oke, pemasaran ya. Bagian pemasaran. Oke. Karena produk kami ini baru pertama kali jalan, baru pertama kali dikenal, jadi mungkin belum sampai ke kalangan atas begitu. Oke. Jadi belum cukup terkenal lah istilahnya. Tapi saya senang karena selebihnya dari bulan Agustus ini sudah hampir banyak di Kota Manokwari ini sudah tahu produk ini. Dan ada yang sudah pakai, bahkan ada yang ambil 5 liter di warung-warung. Luar biasa ya. Tapi nanti juga akan terkenal kok ya? Iya betul. Akan terkenal. Oke, itu tantangan. Kendala-kendalanya apa selain pemasaran? Kalau untuk kendala-kendalanya mungkin diproduksi ya. Diproduksi kan saya masih manual. Dan kadang kalau kerja manual kan saya harus butuh alat yang lengkap begitu. Dalam arti saya punya alat ini untuk bagian mixer sabun, untuk bagian bikin dia punya alat buat kalau alat pack sudah ada begitu. Jadi jadi alat-alat itu semua datangkan juga dari sana. Saya datangkan semua. Kemudian diproduksi sendiri secara manual, aku buat sendiri begitu. Iya, kayak packing manual. Begini. Ini kayak setrika begitu ya? Betul. Secara manual. Oke. Ada tenaga kerja, mungkin ada yang bantu Simi begitu untuk bantu packing. Kalau di rumah ini kan saya masih produksi di rumah. Jadi kalau untuk mobilan tenaga kerja sebenarnya belum ada sama sekali. Ini saya sendiri yang kerjakan. Tapi kadang-kala kalau sudah capek begitu ya biasa mungkin minta bantu, ada keluarga, adik begitu, atau mungkin ada tetangga yang biasa main ke rumah, yang biasa saya sudah akrab sama dia, saya minta untuk bantu lah gitu. Bantu saya untuk produksi ini begitu sabun. Luar biasa ya, menarik sebenarnya. Kemudian kalau soal harga ini pasti saya juga penasaran dan semua akan bertanya-tanya dong. Tuh kira-kira mau beli ini di mana? Terus ini kalau begini nih kemasan kayak begini berapa deh harga? Yang kecil begini berapa? Yang imut begini berapa? Yang mungil begini berapa? Yang jumbo begini berapa? Kok bisa kasih bocoran kah? Atau mungkin bisa kasih informasi soal harga begitu? Bisa. Jadi kalau yang kakak pegang itu, yang ini? Itu yang 1000 mili, itu dia punya harga 23.000. Jadi 1 liter 23.000. 1 liter 23.000. Iya. Ini harganya bersahabat ya? Ini harganya sahabat sekali. Berteman, harga keluarga begitu. Sirbe, oke. 23.000 untuk kemasan 1000 liter sabun cuci pakaian. Kalau yang ini berapa? 1000 liter juga? Itu yang 1.600. 1.600 liter untuk sabun cuci piring. Ini berapa? Iya, berapa itu duit? 35.000. 35.000. Oke, harganya juga cukup ya, bersahabat. Sahabat sekali deh. Sahabatnya harga family, harga keluarga. Itu lagi. Kalau yang ini harga 800 ml ini berapa? 18.000. 18.000. 18.000. 8.000 ml 18.000. Oke. Terus yang kecil ini? Itu yang 230 mili 6.000. 6.000. 230 mili 6.000. Oke, kemudian yang paling kecil ini ya? Itu yang 230, yang 400 sebelah. 400 di mana ini ya? Iya. 400 mili 10.000. 10.000 ya. Iya. Nah, ini yang saya dapat seperti ini, 400 mili 10.000. Kalau yang sana berapa liter? Sama, dia punya harga seperti yang itu. Berarti sabun cuci sementara masih yang diproduksi 1000 liter aja? Iya, yang 1000 liter sama yang 2 liter. Yang 2 liter kemasannya kebetulan sudah laku terjual semua, jadi belum ada di sini. Ya kurang lebih seperti itu ya. Luar biasa Simi. Sebenarnya ini menarik sekali dan mungkin saya lihat ini anak-anak Papua yang sangat kreatif, yang baru mungkin ya di Manokwari, yang baru mencoba dan baru mau memulai usaha seperti ini, membuat sabun. Dan sabun ini mereknya Sirbe. Kenapa kok kasih nama merek Sirbe? Karena kan biasanya kan kalau kakak lihat kakak-kakak yang lain dong kalau jalan tuh kalau sambil baku lihat itu
Baca koniko sirbe sekali. Jadi sirbe ini sebenarnya kalau dibulak-balik dia Bukan siram berdiri, bukan? Ya? bukan. Jadi kalau sirbe ini kalau dibulak-balik kan dia bersih gitu. Jadi saya berinovasi untuk menciptakan sesuatu yang bisa digunakan di Papua dan bisa menciptakan alat-alat kesehatan yang bersih begitu. Jadi daripada saya kasih nama dia Papua bersih, saya singkatnya sesuai dengan tren yang sekarang ini, Papua Sirbe atau Sirbe Papua. Oke. Simi, menarik sekali. Ini kan kalau mau dilihat sekarang kan produk-produk deterjen cair seperti ini, kemudian ada produk sabun cuci juga yang banyak di toko atau mungkin di supermarket atau apalah itu kan. Jadi kan banyak juga nih. Nah, bagaimana Simiko memotivasi diri untuk terus bertahan, survive untuk tetap memproduksi ini dan tetap menjual ke masyarakat begitu. Sebenarnya kalau saya secara pribadi saya berinovasi bahwa sebenarnya kalau yang biasa kakak dorang adik mama dong semua belanja di toko, ini mohon maaf bukan jatuhkan produk lain tapi kayak di toko Sangat, Mama Lemon dan sebagainya begitu toh. Jadi biasa orang beli begitu, saya inovasi begitu. Saya lihat bahwa kalau kira-kira ketemu anak-anak Papua ini ada yang bisa buat kayak sabun begini katide begitu. Jadi di situ saya mulai tergerak. Saya tergerak, akhirnya saya harus bisa untuk menciptakan satu bahan yang seperti begitu, tapi dengan aroma-aroma yang beda gitu. Kualitas yang beda gitu. Karena kan orang punya produksi, orang produk, orang punya bahan segala macam, semakin bagus pembelanjaan, semakin bagus orang belanja ya lama-kelamaan kualitas semakin agak turun juga, mulai dikurang-kurangi. Gitu. Jadi apa ya? Ini sebenarnya luar biasa gitu ya. Bukan sebenarnya tapi memang luar biasa Simi. Karena inovasi baru ya. Terus sebenarnya juga menggerakkan anak-anak Papua juga. Sebenarnya kita bisa ciptakan sesuatu yang sebenarnya ini kan kebutuhan ya. Kebutuhan utama masyarakat, apalagi tumpu masyarakat di Manokwari itu. Jadi kalau kita anak Papua bisa, anak Papua sudah mampu untuk ciptakan karya seperti ini, inovasi seperti ini, kenapa tidak kita mendukung punya anak-anak Papua untuk maju, untuk dukung punya usaha seperti ini. Itu bagus juga kan, kita saling mendukung begitu. Iya, luar biasa. Terus Simi kok punya harapan terbesar untuk produk-produk seperti ini sudah terdaftar belum? Kalau untuk izin usaha sudah. Izin usaha sudah. Okay. Tapi kalau untuk hak paten dia belum. Hak patennya belum. Nah, itu maksud saya, hak patennya. Apa sebenarnya harapanmu untuk produkmu ini bisa dihak patenkan begitu? Ya, saya berharap bahwa sebenarnya kalau anak-anak Papua yang punya usaha seperti begini bisa diperhatikan pemerintah dan bisa dihak patenkan. Dan kalau bisa jangan lagi supaya orang lain ada yang tiru seperti kita punya. Banyak produk yang lain, tapi saya cuma berharap kalau dari pemerintah atau dinas terkait Kanwil bisa bantu kami, bisa bantu saya juga teman-teman yang lain untuk bisa hak patenkan. Kalau sudah hak patenkan kan kita bisa lebih leluasa lagi gitu. Tidak ada yang bisa tiru, tidak ada yang bisa apa-apa lah gitu. Karena sudah hak paten. Punya hak patennya. Punya sertifikasi iya, gitu ya. Sertifikat bahwa ini adalah produkmu sendiri dan ini adalah inovasi dan hasil karyamu begitu. Oke, Simi, penting sekali. Apa pesanmu untuk anak-anak muda Papua, generasi muda Papua, supaya mereka terus berinovasi, mereka merancangkan sesuatu yang baik, kemudian bisa bermanfaat untuk masyarakat. Ya seperti ini contoh-contoh yang Simi dan juga teman-teman lagi lakukan sekarang. Bagaimana? Sebenarnya kalau ketong lihat di Papua ini kakak, banyak anak-anak Papua yang sebenarnya punya potensi banyak. Kayak kemarin waktu ikut pelatihan di Mansinam Hotel itu kan banyak semua punya kreativitas masing-masing. Ada yang buat ini, ada yang buat itu. Jadi sebenarnya bukan cuma hanya tunggu bantuan dari pemerintah gitu. Sepakat. Bukan hanya tunggu bantuan, bukan hanya tunggu pemerintah buka tes CPNS. Jadi kita sendiri bisa begitu. Tidak harus menunggu untuk harus mau tes daftar jadi pegawai negeri begitu. Iya, tidak kan sekarang semua orang itu pada ya bukan semua orang tapi ya kebanyakan orang ya itu pada pikir aduh daripada mungkin saya mau tes PNS saya tunggu kapan ada tes PNS begitu. Iya, tapi Simi sudah memulai hal yang bagus begitu ya. Nah
Kemudian apa lagi sih, Mi? Nah, kemudian daripada itu juga, makanya kan saya harap sama teman-teman Papua yang lain, mungkin kan ya tidak apa-apa, itu pilihan kamu mau tes PNS, mau tes tentara, itu semua pilihan masing-masing, tidak jadi masalah. Tapi intinya yang penting kita punya alam ini dia luas begitu. Dia bisa menghasilkan apa saja yang bisa. Kalau orang lain yang datang dari luar bisa datang ke sini manfaatkan ketong punya terus Daya, kita punya potensi alamnya. Betul. Baru kenapa ketong tidak bisa manfaatkan apa yang ada di sini. Jadi sayang sekali ya. Betul, sayang sekali. Jadi makanya saya juga ajak untuk teman-teman Papua yang lain, kalau dia punya bakat, apa yang bisa dia ciptakan, apa yang bisa dia buat, ya kalau bisa dia buat itu, dia pertahankan. Jadi dia tidak tunggu hanya untuk tes ini, tes itu, tapi dari dia punya diri sendiri, dia ada punya kemauan untuk buat menciptakan sesuatu. Nah itu yang saya sudah saya sendiri juga ingin untuk sebagai anak Papua, saya juga ingin bisa berinovasi seperti itu. Dan selain itu kan dari apa yang saya buat ini kan, kalau diperhatikan baik sama pemerintah, ya bisa mendatangkan lapangan pekerjaan juga. Iya, karena menciptakan lapangan pekerjaan untuk saudara-saudara kita yang lain. Betul. Karena kan ke depan pasti butuh banyak orang yang kolaborasi untuk kerja juga tuh kan. Jadi bagi teman-teman Papua yang lain, kalau bisa mari kita sama-sama begitu. Jangan tong lihat yang ini aku produk bikin jadi belum berusaha lagi. Sudah saya tidak bisa. Kok saja sudah begitu. Nanti usaha dari belakang saja. Saya lihat kok dulu kok bisa kah tidak. Oh gitu. Begitu. Iya. Jadi itu sudah contoh begini, jadi mari kita sama-sama sudah. Kita saling mendukung untuk maju sama-sama. Oke, sekarang saya punya pertanyaan yang mungkin agak sedikit lebih privacy, privacy, agak sedikit pribadi lagi. Siap. Kok punya tujuan terbesar dalam hidup itu apa sih sebenarnya? Sebenarnya kalau untuk tujuan terbesar, selain mungkin kita selalu beribadah sama Tuhan ya, itu salah satunya. Dan juga yang kedua, pasti tujuan saya khusus untuk Manokwari sendiri, khusus karena kan ketong semua lahir besar di sini. Anak Manokwari. Biar ketong orang bilang marga biak tetap tong Manokwari di mana? Biar ketong anak Manokwari itu. Terus jadi tujuan saya paling utama, saya ingin buat kayak sesuatu yang mungkin bisa diperhatikan teman-teman di Indonesia Barat, juga bisa melihat kalau sudah sebenarnya anak-anak Papua ini dia punya kreatif ada begitu. Karena karena kalau selama mungkin kakak juga sekolah di luar, kakak juga tahu ya, di luar kan biasa orang tanya, si Misa mau tanya kalau di Papua itu dong jalan ini kah tidak, ada hadi kah tidak, ada motor kah tidak, ada bandara kah tidak. Nah itu pertanyaan-pertanyaan seperti begitu. Halo. Makanya kan akhirnya orang punya pemikiran bahwa kita anak Papua tidak bisa menciptakan sesuatu. Kasihan kami, kamu cuma bisa rancang ya. Macam purba pulago tuh. Dirancang saja. Kasihan going. Terus tapi ternyata anak Papua juga bisa gitu. Jadi saya punya tujuan, saya ingin buat seperti begini, bahwa anak Papua itu dia harus bisa, dia harus bikin, dan semua yang punya pemerintah itu pemerintah bisa lihat. Itu pemerintah bisa buka. Jadi jangan pemerintah cuma diam saja, pemerintah dana yang masuk pemerintah cuma diam, tapi itu salurkan kepada masyarakat yang punya potensi, punya kemampuan, itu yang diangkat dan dikembangkan. Oke. Jadi secara tidak langsung, setelah kau punya inovasi seperti ini yang kau sudah buat, kau punya hasil karya seperti ini, nah ini menunjukkan ke dunia luar sana. Betul. Kalau kita anak-anak Papua, anak-anak Papua itu mampu, anak-anak Papua itu bisa, anak-anak Papua itu juga mampu bersaing dengan teman-teman saudara-saudara kita yang ada di luar sana. Bukan hanya nasional, sampai di luar negeri juga bisa toh. Siapa tahu nanti dari produk ini nanti setelah kita sampaikan ke publik, masyarakat yang tanya-tanya, dong bisa langsung bisa datang, kemudian bisa beli, dan nanti itu akan sangat terkenal sekali. Nah ini kan di Manokwari kan juga banyak supermarket, ada toko-toko besar yang itu, ya siapa tahu mungkin Simi bisa aja kerja sama, mungkin produknya ini bisa masuk ya di titip lah di sana begitu ya istilahnya. Oke. Simi, itu tadi aku punya apa ya, goal terbesar dalam hidup tadi ya. Siap. Oke. Berarti kalau motonya apa?
Kalau bukan sekarang kapan lagi gitu. Moto hidup, saya penasaran ini. Moto hidup. Sebenarnya kalau moto dalam hidup saya secara pribadi, kalau saya mau saya harus belajar. Gitu. Belajar. Saya mau saya harus belajar. Kau harus belajar. Jadi belajar tanpa mengenal batas waktu, tanpa mengenal usia. Betul. Kapanpun, dimanapun, anywhere, anytime. Harus belajar. Mantap. Harus belajar. Kalau tidak belajar, baru kapan menciptakan sesuatu. Jadi belajar itu penting. Kapan saja orang sampai mau ke luar negeri kan dia belajar. Mau ciptakan sesuatu juga kan belajar. Jadi saya punya moto, kalau mau mari belajar. Kalau mau belajar. Kalau bukan sekarang, kapan lagi toh? Kalau bukan itu orang, siapa lagi yang mau belajar? Karena mungkin orang mau kasih belajar kau tuh. Kau belajar sendiri. Kau duduk di situ dan kau jadi pandai di situ. Oke, Simi. Tentu produk ini kan kau harapkan juga, kita semua berharap akan didukung oleh semua masyarakat dengan cara membeli produkmu. Nah, produk ini bisa didapatkan di mana? Kalau untuk produk ini, teman-teman bisa mungkin dapatkan di PMI SPMA, di depan sekolah Polbangtan Manokwari, persis di depan ada SD Katolik. Nah, rumah yang pas di depan itu. Oke, alamatnya di sini. Alamatnya di bawah sini. Di sini. Di Jalan PMI STPP SPMA Manokwari. Oke, tinggal nanti hubungi, ada kontak personnya. Nanti kita taruh di sini. Silakan nanti yang mau pesan boleh langsung pesan di kontak ini. Oke, terakhir Simi. Harapanmu apa untuk ke depan, sekaligus pesan juga untuk generasi muda Papua untuk ke depan ya. Silakan. Baik itu harapanmu untuk pemerintah, mungkin harapanmu untuk masyarakat di Manokwari atau di Papua Barat, di tanah Papua. Silakan. Kalau saya secara pribadi punya harapan ke depan bahwa anak-anak Papua yang punya bakat, saya bicara ke yang anak-anak Papua muda dulu ya, yang punya bakat, yang bisa mengembangkan dia punya potensi. Kayak kemarin waktu ikut pelatihan di Mansinam Hotel, itu ada yang bagian instalasi, itu ada yang bagian buat abon, ada yang buat segala macam produk-produknya, berbagai produk itu. dari kuliner, betul, sampai jasa, layanan jasa juga ya. Layanan jasa semua ada. Sebenarnya semua ada. Di Manokwari kita juga lengkap. Anak-anak Papua juga punya potensi yang seperti begitu. Nah, cuma kadang-kala anak Papua ini dia mau berkembang, satu, orang bisnis itu tidak tahu namanya malu. Jadi dia mau kasih kenal, jangan dia malu-malu. Kalau dia malu-malu, apa yang dia buat tidak akan berkembang. Akan tinggal begitu-begitu saja. Mungkin cuma tetangga-tetangga di sini saja yang tahu. Tapi dia harus berusaha untuk kasih kenal, kasih naik bila perlu sampai di pemerintah, bila perlu sampai di gubernur tahu. Dan juga satu lagi harapan saya untuk pemerintah, bagaimana cara pemerintah untuk mendukung anak-anak Papua seperti begini, apalagi yang mungkin sekarang saya sendiri juga, ya dengan cara bagaimana mungkin adanya pemberitahuan mungkin kepada beberapa instansi pemerintahan untuk kalau bisa belanja kembali ke ketong punya anak-anak Papua ini. Iya. Jadi kalau bukan itu itu bisa yang kembali. Betul, kalau kenapa Papua siapa lagi? Iya, betul, sudah tahu. Jadi kan dong harus membeli kembali sehingga itu bisa tetap bertahan. Dan semakin bertahan ya semakin berkembang juga dong. Karena tadi mereka saling dukung begitu. Antara pemerintah, kolaborasi dengan pemerintah dengan masyarakat ini saling mendukung. Oke. Gitu, saling mendukung. Oke, jadi ke depan nanti Simi akan buat lebih banyak lagi kemasan-kemasan atau produk ini lebih banyak lagi. Kalau tadinya mungkin cuma 80 sampai 100 liter. Betul. Mungkin ke depan setelah nanti kita mendukung ya, semua masyarakat bisa ikut mendukung dengan cara membeli produk ini, maka hasilnya ataupun produksinya akan ditingkatkan lagi lebih banyak lagi. Betul. Kalau bisa bukan hanya di Manokwari, tapi nanti di Papua Barat, nanti kemudian di Papua dan juga sampai betul. tersebar Sampai kemana-mana. Sampai sukses bilang. Sampai sukses, betul. Oke, Simi, terima kasih banyak. Ini Okay. kisah yang sangat menginspirasi dan semoga Siap. perbincangan kita ini menjadi Tidak sampai sini saja. Tidak sampai di sini ya. Sampai di Sampai kalangan di pemerintahan. Nah, itu. Dan itu juga harapan saya sebenarnya. Harapan saya supaya ada yang mendengar ini, melihat dan menonton ini. Mari kita sama-sama dukung tuh punya anak Papua. Caranya bagaimana? Ya, mendukungnya dengan cara kita harus beli produk mereka untuk mereka tetap berkembang,
memulai usaha mereka, bisnis mereka. Kalau bukan orang yang dukung orang, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? So, terima kasih banyak. Salam kreativitas, salam sukses. Simi, thank you. Terima kasih banyak untuk waktunya. Sampai ketemu lagi.